Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aya nu di pojok can nyawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-salan nasa syu'uban wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmihima. Al-hadits. Pertama-tama kahadratil kiram sahibul hajat ya, dadang sekeluarga oge kitu deui kasadayana para sesepuh di dieu RT RW upami aya henteu aya wios. Kitu deui ka para sesepuh di dieu anu henteu terang perbados namina, ku pribados dihormati, dimuliakeun. Oke kitu deui khusus ka ketua PBI Al-Mukarram Bapak Ustadz Aceng Aming di Gelar ya, keturunan Gelar. Anu mana Gelar ieu upami di Cianjur mah, Cianjur teh aya Gelar, aya Gentur, aya Mama Kandang Sapi, teh seolah-olah komandan Cianjur. Pak paham tuh bahasa Sunda, paham enggak bahasa? Oh, paham. Mau. Kitu deui ka komandan PWI, komandan Laskar PWI Bapak Ustadz Cecep. Kitu deui ka kasepuhan PWI Bapak Abah Wildan Bule, Abah Bule, oge Abah Lodaya, oge ka Ian Santang. Lah? Abah Ian Santang. Abah yang Santang. Eki kudu kasepuhan anu teu kasebut ulah kirang-kirang hapunten. Henteu kirang ngahormati pribados teu kasebut sanes sepeda kukumah karena memang terang. Gitu. Jadi nyuhunkeun di hapunten. Kitu deui ka para pemuda. Alhamdulillah, pemuda harapan bangsa. Ayeuna ieu model pribados geus kolot kieu ya. Umur 60 tahun leuwih. Masih semangat. Komo anu pemuda mah kudu leuwih semangat. Siap para pemuda? Siap. Siap. Tuh ayeuna PWI teh kumaha Ketua? Singkatanana Perjuangan Wali Songo Indonesia. Perjuangan Wali Songo Indonesia. Lain perbados ya. Ngabahas sakedik. Ieu model kikian ya. Ieu teh ti para Wali Songo ieu teh. Ulah sampai dileungitkeun ieu teh. Aya cau, aya dugan,
berbagai macam. Ayana Islam di Indonesia bisa nyebar. Islam di Indonesia, apa aya peperangan aya nyebarkan Islam di Indonesia perang teu kan? Tuh para wali teh datang ke kampung-kampung damai, ngayakeun nu kieu karumpul masuk ke Islam, alhamdulillah. Beda jeung Islam-Islam anu alanyar kiwari, kumaha? Hayu perang. Ari perang henteu. Jadi kur ngaririweuh hungkul. Bener teu? Tuh, laju anu ngariluna we nu ngariluna sarua kitu. Aya batul salah saeutik bid'ah. Salah saeutik musyrik. Salah saeutik kafir, neraka, anjing, babi. Naudzubillah himing lain ajaran Islam nu bade kitu teh. Islam mah rahmatan lil alamin. Tuh, di Islam mah rahmatan lil alamin. Jadi melihat orang itu dengan rahmat. Ningali jalma anu teu salat karunya dirangkul. Ningali jalma tukang main, tukang maling, tukang tok-trok, tukang kodok, teu kaup aya liang bongbok dirangkul. Tuh eta para ulama urang, para ulama Nusantara. Tuh ayeuna urang kudu kembali, kudu cinta ka saha? Ka ulama urang. Ka ulama urang, ka ulama Nusantara, ka ulama Nusantara. Ayeuna ya, model ayeuna Habibnya ya Habib ya. Habib eta ulah di guruan. Ulah di guruan sabab ulah di guruan. Tarosna ka Al-Mukarram ya. Kumaha kitu ajaranna nyaleweng. Naon nyalewengna? Cenah suku Habib anu kotor cenah boborodu kotor dibandingkan cenah jeung sirahna para ulama anu ahli ibadah anu bisa maca kitab anu sopan santun cenah mulia kene alus kene suku Habib anu bobolodong sesat teu kiai sesat tuh makana 70 deh kiaina kiai itu ahli ibadah pinter bisa maca kitab ahli wirid dibandingkan jeung Habib tukang mabok sukuna deui bobolodong cenah mulia kene suku Habib kaharti teu kaharti teu kaharti makana ulah diikuti tuh makana ayeuna ye aya gerakan PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia maksudna supaya urang kembali ka ulama urang anu soleh anu manfaat anu maslahat anu bisa nyadarkeun umat di Indonesia isa urang mah boga guru sa Syekh Nawawi Tanara Banten teh guru urang kaduh urang guru Mbah Holil Bangkalan Madura teh guru urang tuh henteu keleh ulama urang teh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani teh nya urang Banten Tanara kan tuh eta teh seluruh dunia terkenal bahkan di Arab oge guguru ka aranjeunna tuh makana urang kade urang ulah rek salah tingali pedah aya jalma sirahna di talian ubad sorbana panjang kieu cara Al-Fakir ya terus ieuna gamisna moyor ngomong Allah urang teh pada salat henteu teh saha tuh ieu teruskeun ka Al-Mukarram kan nunggus akrab jeung Habib kumaha nah kitu jadi kadang-kadang marhabok ari ku urang disarembah ari ku urang dihormati naudzubillah himing dzalik bahkan Al-Fakir mah ningali dina video YouTube jadi Habib teh ngajajor kieu terus ulama urang teh ditah nyuman suku naudzubillah sedih tuh makana nah Habib make bisa kitu salah Habib teu salah nama urang kurang dipuja-puja kurang dipuji-puji kurang disembah-sembah hartina tungtungna nya gila puji tuh jadi urang doraka itu pugu doraka jadi duanana pada doraka naudzubillah himing zalik tuh jadi artinya apa ya artinya cintai ulama urang setempat ya dia pasti aya ustad dia Ustad Dadang atau Ustad Nusa eta ku urang diikuti dituruti dihormati dimuliakeun insyaallah eta kunci urang asup ka surga mah
insya Allah eta kunci orang asup kasur ya mendaki ya orang ngariung kieu ya ulah gagabah ya ulah dianggap ternyata maririung ngaginaon syukur aya cau Ambon syukur ukur kopi teu menyaneut cenah moal menang ganjaran gagabah ayeuna di dieu ya hiji biana aya anu asup ka surga nya kulantaran amalna misalkan amal teu rupa-rupa lain salat bae lain ngaji bae lain puasa bae amal kadang-kadang orang aya laleur bae hiji laleur misalkan euteup dina suku orang teh karunya ieu laleur teh dak ditepak teh keur geunaheun tak urang karunya kana laleur ge tah matak Allah cinta ka urang bisa asup ka surga kunyaahna kana laleur komo urang nyaah kana papada urang teu makana intina hirup urang teh kudu nyaah ka papada makhluk komo bari ka manusia mah insya Allah kumaha cenah kudu nyaah ka papada makhluk urang jadi ulah rek goreng jeung tetangga ulah jadi jangan sampai kita jelek dengan tetangga. Ada nggak yang jelek dengan tetangga di sini? Jangan harus kita baik dengan tetangga. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, ya kita ampuni saja. Kenapa? Karena ada hadis Nabi begini. Kata Rasulullah, al-muslimu man sallimal muslimun. Jadi dari apa? Min lisani wa yadi. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah yang cinta, yang memuliakan, yang pengertian, yang sayang kepada sesama. Itu baru Islam. Walaupun misalkan kita, sholat kita, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, tapi dengan tetangga enggak baik, belum Islam. Belum Islam. Tapi walaupun kita, ya sholatnya kita kadang belang betong karena kesibukan, tapi kita dengan tetangga baik, itu justru yang lebih utama. Kenapa? Karena dengan amalan ibadah sigoh dan lain sebagainya amalan kita belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah itu adalah banyak syarat. Ya sholat juga misalkan nih dalam usholi ya harus ada ta'ru, ta'yin, berbagai macam. Terus dalam sunnah juga ada sunnah hayat, sunnah abad. Itu kita harus bisa membedakan. Kalau kita tidak bisa membedakan, karena kalau menurut ahli fikih kan tidak sah sholat tuh. Waduh, bagaimana ini? Ya berarti saya enggak sah sholat. Makanya jadi untuk amalan kita, untuk ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kuncinya kita supaya mau berkumpul seperti ini. Jadi berkumpul seperti ini kan diadakan tausiah, nasihat agama, ini bisa kita diterima amal ibadah. Alhamdulillah. Ya kita kan misalkan nih, kan sholat kata Al-Fakir tadi kan sulit. Terus hati kita juga untuk membersih hati juga sulit. Tuh. Bagaimana nih supaya amal kita diterima oleh Allah? Ya kalau ada undangan seperti ini, kan ada pengajian kita masuk. Di musola ada pengajian walaupun 2 orang 3 orang kita masuk. Dengan menghadirinya pengajian, menghadirinya tausiah keagamaan, walaupun ibadah kita itu belum bisa, belum sesuai dengan ilmunya, tetap diterima saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enteng, gampang daripada kita kita cari ilmu nih supaya kita ingin bisa tafsir, ingin bisa qiraat, ingin bisa ilmu alat, berbagai macam sulit kita. Kadang-kadang kita sampai mati enggak bisa itu ilmu. Apalagi kalau kita misalkan ilmu 12 pan, kalau kata santri harus bisa ilmu 12 pan. Apa ya 12 pan ya, kita namanya juga udah enggak tahu gitu kan. Tuh, sedangkan kalau kita memang ibadah menurut syariat harus seperti itu gitu kan. Tapi dengan walaupun kita tidak mengerti ilmu yang 12 pan, boro-boro 12 pan, 2 pan juga 1 pan nggak bisa, tapi kita ingin diterima saja amalan kita, ibadah kita, makanya
Yaitu kalau ada riungan begini harus hadir. Jadi hadir di riungan seperti ini bisa menimbulkan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Terus apa? Jangan sampai kita melukai, menyakiti siapa? Orang lain, tetangga kita, jangan sampai merasa sakit oleh ucapan kita. Apalagi sampai kita pukul. Jangan sampai. Jadi jangan sampai tangan kita, lisan kita bisa menyakiti hati orang. Kalau kita masih menyakiti hati orang, kita belum dinamakan Islam. Tuh. Yang kedua apa? Yang kedua yang dinamakan mukmin. Kita kan kadang tahu, mendengar ada Islam, ada mukmin, ada muhajir ya. Tuh, jadi kalau yang dinamakan orang mukmin itu man amanahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Yaitu yang bisa menyelamatkan, mengamankan sesama kita. Maksudnya jangan sampai tetangga kita itu tersakiti oleh kita atau oleh orang lain. Jadi kita arti dijaga badan kita untuk menyakiti, maaf ya, orang lain juga. Siapapun yang menyakiti orang lain kita jaga. Wah, ada tetangga nih lagi berantem, wah, atau dia guguikan, aduh, tolong. Terus kata kita, kunaon eta aja lemah, tembellah antep, ulah sampai gitu. Kalau kita misalkan masih seperti itu, baiklah baru teing orang batur ini misalkan, itu kita belum masuk orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kita harus bisa menyelamatkan orang, siapapun orang itu. Dan di situnya kan amanahun nas. Jadi siapapun orang, mau orang kafir kayak, mau orang Islam, kita harus bisa menjaga kepada orang itu. Jangan sampai orang itu tersakiti atau misalkan dirugikan. Wah, misalkan ada Habib nih atau minta uang, maksa. Kita harus turun. Oh, apa-apa nih minta uang. Jadi harus kita melindungi. Kalau atau misalkan ada bangsat, ada pencuri masuk, kita jangan, oh udah dia hidupnya maju ya, biarin dah ada yang curi. Jangan begitu. Kalau kita punya pikiran seperti itu kita belum dinamakan orang mukmin, belum dinamakan orang mukmin tuh. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang menyelamatkan manusia, siapapun manusia itu, walaupun agamanya bukan Islam, harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita bela, insya Allah. Tuh ini mah boro-boro orang kafir dijaga, masih sesama Islam juga udah kufur kafir, susut sesat. Wah, pas ada bakar menyan, ada sasajen, wah itu apa-apaan ya, ada sasajen segala macam, bakar menyan segala apa, nggak ada dalam hadisnya, kehen. Boro-boro ada. Kalau ada orang yang menanyakan tentang menyan dibakar, terus dia melarang, suruh kita, hei, kamu melarang bakar menyan, kamu ngaji enggak? Ngomong kamu hudas hadis Quran, baca kitab I'anatul Thalibin. Oh, di Banten kan daerah Fathul Mu'in, di Padarincang. Di sini kan banyak alumni Padarincang Fathul Mu'in. Itu kan di dalam kitab I'anatul Thalibin ada keterangan disunahkan kita membakar menyan. Disunahkan membakar. Sunnah ini hukumnya bukan bid'ah. Ya bid'ah ya, tapi hasanah gitu. Jadi membakar menyan hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti mendapat pahala. Kalau kita tidak membakar berarti tidak dosa. Kalau membakar kita dapat pahala. Alhamdulillah. Tuh, jadi terus yang ketiga ada yang dinamakan muhajir. Muhajir itu adalah hijrah. Jadi hijrah itu apa? Hijrah itu tobat. Wah, kita nih waktu muda atau kita selalu bergelut dengan dunia hitam, ya judi lah, berbagai macam lah. Terus kita tobat, itu namanya muhajir itu ya.
orang hijrah tuh. Jadi orang yang dinamakan orang hijrah itu adalah orang yang benar-benar meninggalkan kemaksiatan. Biasanya kita suka judi, kita berhenti judi. Biasanya kita sholat belang betong, ya bolong-bolong. Terus kita sekarang berusaha untuk tidak bolong. Itu namanya hijrah. Sekarang banyak artis sekarang dia sudah hijrah, cina gitu kan. Ya mungkin mudah-mudahan hijrah. Tapi yang artinya hijrah itu yaitu adalah asalnya dia berlaku aktivitas tidak sesuai dengan ajaran agama, terus pindah ke kelakuan aktivitas yang diatur oleh agama. Insya Allah. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal wal ashabi man qad wahada. Nah, sekarang begini tentang masalah Habib ya. Habib ini kan kita taunya keturunan Rasulullah katanya. Terus ditelusuri oleh saudara kita Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi. Ternyata adalah keturunan Ki Ubaid. So, jadi dari mulai sekarang, karena ada ulama yang menelusuri berbagai macam kitab sejarah, terus ada juga ahli filologi, terus ada juga ahli nasab, ternyata itu terputus bukan keturunan Nabi, maka kita jangan mempercayai, jangan meyakini bahwa Habib itu keturunan Nabi. Kalau kita meyakini kita itu adalah haku la'natullah wa rasuluh, dilaknat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita zakat, tapi kita meyakini bahwa Habib turunan Nabi, na'udzubillah, berarti kita walaupun sholat, walaupun kita zakat, tetap kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari mulai sekarang jangan punya keyakinan, jangan punya kepercayaan bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Jadi dia bukan keturunan Nabi. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ya tetap kita baik. Kan sudah tadi Al-Fakir katakan, sama orang kafir juga kita harus baik, sama hayawan saja kita harus baik, sama pohon-pohonan saja harus baik, apalagi sama Habib manusia harus kita baik. Tuh, baik saja. Yang kita punya kenalan Habib ya kita tetap baik. Yang kita punya mantu Habib ya kita tetap baik. Jangan berubah. Jangan setelah kita mengetahui bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, wah, waktu ketemu Habib langsung matanya berubah ya. Cabok aja tuh orang. Jangan, biasa saja. Cuma kita harus peringatkan kepada mereka bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Itu aja. Kalau kamu ngotot, kekeh, mengaku kamu itu turunan Nabi, coba minta keterangan dari kitab sejarah, kitab nasab, atau menurut keterangan filologi, atau menurut kitab sejarah, coba buktikan. Misalkan, tapi ada mual bakal ayah karena memang tuh. Jadi intinya baik, kita tetap harus baik, merangkul kita tetap harus merangkul, tapi jangan meyakini bahwa dia itu keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Sampai kapan kita berlaku seperti ini? Sampai mereka mengakui, wah, kalau memang saya ini udah putus, benar-benar bukan keturunan Nabi, ya udah saya mengakui, berarti saya bukan keturunan Nabi. Harus sampai begitu. Tapi kalau mereka, wah ini ada begal nasab, mari kita hancurkan begal nasab, terus kita jangan berhenti. Kalau kita berhenti, kita diam, mereka berbicara, kita diam, justru kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Boleh mereka mengaku kekeh bahwa dia keturunan Nabi. Boleh saja. Tapi jangan mempengaruhi bangsa kita Nusantara. Kita diadu domba. Coba, ada tetangga dengan tetangga. Ini di Cianjur, mungkin di sini mungkin sama saja kali. Kalau kan gini, tetangga dengan tetangga. Ini bela Habib, ini bela ulama. Akhirnya tetangga dengan tetangga berantem. Naudzubillahi min dzalik. Jadi Habib datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda. Dibawa oleh penjajah Belanda. Belandanya hilang. Takut sama orang kita, kalah perang. Habibnya tetap di sini, nerusin penjajah akhirnya. Contohnya apa? Tanyakan di Kalau Mukarram nih. Banyak kiai-kiai di Dawir minta uang, ada pinta uang 1 juta, 2 juta, bangkar kalau yang kaya mal pintanya sampai ratusan juta. Jadi lebih-lebih dari Belanda. Kalau Belanda ya jelas menjajah, kita tahu ini Belanda. Kita suka ngelawan juga kan, suka kita berantem. Tapi kan sama Habib kan kita ya udah gini. Bahkan ini kita langsung ciumin. Lebih-lebih dari Belanda kita. Persis lebih gitu. Makanya Al-Fakir tadi, Al-Fakir meneteskan air mata melihat para ulama Nusantara, melihat bangsa Nusantara, ya mencium-cium kaki mereka. Sedangkan mereka itu penjajah sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita selamatkan, mari kita bersihkan Nusantara ini dari penjajahan. Karena penjajahan harus terhapus dari muka bumi ini, insya Allah. Oleh karena itu, siap kita mendukung PWI? Siap mendukung PWI? Harus siap. Kalau kita cinta negara, kalau kita cinta ulama, kalau kita cinta bangsa kita, maka dukunglah PWI. Jadi PWI ini adalah suatu gerakan para ulama, gerakan para pejuang. Ya tentu ini berada di pihak pemerintah karena ini membela pemerintah, membela NKRI. Jangan sampai negara kita NKRI ini pindah kekuasaannya ke orang imigran Yaman yang dinamakan, yang disebut Habaib, yang disebut Habib. Ini udah mengarahnya ke negara. Ada sejarah dipalsukan, kuburan, bikin kuburan palsu. Ulama-ulama kita dihinakan. Sekelas Gus Dur saja, seorang ulama kita udah dicaci maki. Wah, Gus Dur, buta mata, buta hati. Udah Menteri Agama, wah udah dikatakan iblis. Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang ulama besar, dikatakan babi. Masa kita nggak sakit? Ulama kita dihina, masa kita nggak sakit? Tuh makanya kalau ada orang yang masih membela habaib, wala mujalasatil wato'in, dekatnya kita, bersatunya kita, bersahabatnya kita dengan orang yang membela habaib itu dilaknat oleh Allah. Ada keterangannya? Ada. Di dalam kitab apa? Di dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab, karangan Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Jadi jangankan kita bersahabat dengan Habib, bersahabat dengan orang yang mendukung Habib pun kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita setelah kita tahu nih bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, kita tidak bicara kepada orang, kita tidak memberitahukan kepada orang, diam saja kita. Itu yakunu kal iqrar, sama kita dengan mengakui. Konsekuensinya apa? Yaitu fayakunu hadal kadzibin wa talhaqul anatullah wa rasuluh, kita tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tahu ini, harus kita ada teman ngobrol. Oh, baru tahu oleh saya apa? Oh, ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Ubed. Kita harus seperti itu. Kalau kita diam saja, justru hadza insakata, dilaknat oleh Allah. Setelah tahu, kita beritahukan kepada orang lain, insya Allah amalan kita seperti kita itu, insya Allah dengan kehendak Allah itu menjadi
kunci surga. Alhamdulillah. Tah, apa namanya, karena masih ada mubalik, Al-Fakir tidak akan panjang lebar. Ya, pertama-tama sebelum Al-Fakir menutup ini kalam ya, Al-Fakir berdoa kepada Allah ya, terutama yang sohibul hajat ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman Islam, dibuka pintu rezekinya, diselamatkan dari segala perkara yang tidak disuka. Dan begitu juga semua yang hadir di sini, semoga oleh Allah diberi rezeki yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang punya cita-cita, yang punya keinginan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mesantren, semoga diberi ilmu oleh Allah yang luas, yang banyak, yang bermanfaat. Yang sekolah, semoga sekolahnya itu benar-benar menjadi yang bermanfaat bagi siapa? Bagi bangsa, nusa, dan agama. Berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, dan begitu juga berbakti kepada negara, bangsa, dan agama. Sekian demikian, mohon maaf atas salah, khilaf, dan kekeliruan, karena nama juga manusia, al-insan mahalul khoto wanisan, gitu kan al-muharramnya tahrufina. Tak itu, terima kasih. Allahumma la tu'ahidna inasina wa ta'na Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamalna wa la min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fana waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu nana fillah sanaqda bifadlillah wa ya aqtabu ya anja wa ya sadatu ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'ala wang surulillah sa'alnakum walidul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashudu ajmakum lillah faya rabbi bisadat ta'akakli isyarati asatati bisyarati wa yasbu waqtunalillah bikasfil bi'an aini wa raf'il bayni min bayni wa tamsil kayfi wal aini binuril ya Allah salatullahi maulan ala man bil huda jana wa man bil haqi alana syafi'il khalqi indallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.